Kita lihat contoh soal berikut. Diketahui di data berikut ini ada orang-orang meninggal dalam kecelakaan kapal diperkirakan karena adanya perkiraan rata-rata bobot pria itu keliru atau usang. Dari statistik sampel yang diperoleh, ada ukuran sampelnya itu ada 40 atau N sama dengan 40. Lalu ada rata-rata sampel atau X bar sama dengan 172,55 lb atau pon. Nah, dari penelitian dari berbagai sumber, itu dijelaskan kalau standar deviasinya diketahui, yaitu sebesar 26 lb. Kita akan menggunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat rata-rata lebih besar dari 166,3 lb, di mana angka tersebut merupakan bobot yang direkomendasikan Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional. Kita juga akan menggunakan tingkat signifikansinya 0,05 atau 5% dan menggunakan metode p-value. Lanjut. Untuk menguji klaim ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi klaim awalnya atau original klaimnya. Di soal itu kan udah diketahui hasil tersebut digunakan untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat rata-rata lebih besar dari 166,3 lb. Maka, original klaimnya adalah berat badan rata-rata penumpang lebih besar dari 166,3 atau yang kita notasikan sebagai new lebih besar dari 166,3. Lalu di step kedua, kita menentukan alternatif klaimnya. Kalau alternatif klaim berarti kebalikan dari original klaim. Kalau tadi kan lebih besar, maka kebalikannya menjadi lebih kecil. Yang tadinya nggak ada unsur equality atau sama dengan, maka di alternatifnya pun harus ada unsur sama dengan. Maka alternatif klaimnya adalah new lebih kecil sama dengan 166,3. Lalu di step yang ketiga ini kita menentukan hipotesis. Hipotesis itu ada dua, ada H0 dan H1, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dedi. Kalau H0 itu berarti nilai parameter populasinya atau rata-ratanya itu sama dengan beberapa nilai yang diklaim, di mana nanti H0 ini akan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesuai pengujian yang dilakukan. Nah, tadi klaim kita di awal itu kan berat badan rata-rata penumpang lebih besar dari 166,3. Maka di H0 ini kita pastikan new-nya itu mengandung unsur equality atau sama dengan. Maka H0-nya itu new sama dengan 166,3. Sedangkan H1-nya memiliki nilai yang berbeda dari H0. Jadi, dan mengacu pada original klaimnya. Maka H1-nya di sini new lebih besar dari 166,3. Lanjut. Langkah yang keempat, kita menentukan significance levelnya, yaitu alfa. Alfanya tadi sebesar 0,05 atau 5%. Di step yang kelima, kita mengidentifikasi data statistik apa saja yang relevan. Dari soal yang di highlight kuning itu, berarti kita udah tahu kalau rata-rata sampelnya 172,55 lb, standar deviasi pun diketahui 26 lb, dan ukuran sampelnya 40, which is itu lebih besar dari 30. Nah, di step ke-6 ini kita mencari nilai Z. Z-nya itu berapa? Kita pakai rumus yang tadi, yaitu X bar, X barnya 172,55 lb, dikurangi new X bar, 166,3, dibagi dengan standar deviasinya 26, per akar N, akar 40, sehingga didapatkanlah Z-score-nya sebesar 1,52. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan Z 1,52, kita akan menggunakan tabel A2. Tabel A2 ini kita lihat di yang sebelah kanan, yang bagian yang positif. Kalau dilihat Z 1,52 itu berarti value-nya adalah 0,9357. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, berarti
kan tadi klaim di awalnya itu lebih besar. Maka yang menjadi p-value kita itu adalah yang di sisi yang berwarna merah. Maka untuk mencari p-value-nya kita kurangin 1 dikurangi z-score yang tadi 0,9357 sehingga didapatkanlah 0,0643. Nah, selanjutnya di step ke-7 kita akan membandingkan p-value dengan significance level 0,05. Tadi kan significance levelnya itu 0,05, sedangkan si p-value yang kita cari adalah 0,0643, di mana artinya p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, di mana itu menunjukkan bahwa fail to reject atau gagal tolak H0. Lanjut. Nah, berdasarkan contoh tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan. Karena original claim tidak mengandung unsur equality dan hasilnya gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa berat badan rata-rata penumpang lebih besar dari 166,3 lb. Artinya, kita nggak bisa mengklaim kalau, oh iya, ternyata rata-ratanya itu lebih besar dari 166,3. Kenapa? Karena tidak cukup bukti yang diakibatkan dari adanya hasil gagal tolak H0. Lanjut. Nah, ini ada garis besar atau ulasan besar mengenai bagaimana kalau kita pakai metode lain. Nah, kalau kita pakai traditional method, kita akan menggunakan Z-nya 1,645. Itu dapat dari mana? Dapat dari tadi kan si alfanya itu 5%. Nah, kan kalau 5% berarti kan sisanya 95%. 95% kalau kita cari di tabel A2 tadi, kita dapatkan Z-nya itu sekitar 1,645. Sedangkan Z yang kita cari tadi 1,52 yang tidak jatuh pada critical region. Yang artinya Z statistik 1,52 tadi lebih kecil dari Z critical value atau 1,645. Dan menurut teori pun, jika lebih kecil maka hasilnya pun fail to reject atau gagal tolak H0. Begitu pula dengan confidence interval. Kalau kita pakai one tail test dengan alfanya tadi 5%, lalu 9 kan kalau interval kan berarti ada rentang. Di sebelah kanan ada 5%, terus di sebelah kirinya ada 5%. Di tengahnya kan ada 90%. Nah, kalau kita mungkin mengingat waktunya agak mepet, jadi secara garis besar, kalau misalkan kita masukin ke rumus yang tadi, yang Z sama dengan bla 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 itu, nanti didapatkan hasil confidence intervalnya 165 new lebih besar dari 165,8 dan lebih kecil dari 179,3. Sehingga nilai 166,3 itu berada di antara range ini, di mana menurut teori hasilnya pun akan gagal tolak H0, seperti p-value method yang pertama tadi. Lanjut. Selanjutnya untuk pembahasan tentang uji klaim Mean jika standar deviasi tidak diketahui akan dibahas oleh saya. Langsung saja. Jadi untuk yang uji klaim mean populasi jika standar deviasi tidak diketahui itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sampelnya harus simple random sample. Yang kedua, standar defisiasinya tidak diketahui. Yang ketiga, salah satu dari kondisi ini harus terpenuhi, yaitu populasi terdistribusi normal atau jumlah N-nya lebih dari 30. Lalu untuk tes statistik untuk uji klaim, kalau tanpa standar deviasi menggunakan T, yang mana persamaannya adalah T sama dengan X bar min mu X bar dibagi dengan S bagi akar dari N, yang mana notasinya di bawah, yang mana X bar itu rata-rata sampel, mu X bar itu rata-rata populasi untuk semua sampel, S adalah standar defisiasi sampel, dan N itu adalah jumlah sampel. Terus
tadi di pembahasan pertama kan menggunakan Z-score. Nah, untuk di pembahasan ini menggunakan student T, yang mana properti pentingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi student T itu berbeda untuk ukuran sampel yang berbeda. Yang kedua, distribusi student T memiliki bentuk bel umum yang sama dengan distribusi normalnya. Bentuknya lebih besar, mencerminkan variabilitas yang lebih besar yang diharapkan saat digunakan untuk memperkirakan standar deviasi populasi. Yang ketiga, distribusi student T memiliki rata-rata T sama dengan 0. Sama seperti standar distribusi normal memiliki mean Z 0. Yang keempat, deviasi standar distribusi student T bervariasi dengan ukuran sampel dan lebih besar dari 1. Tidak seperti standar distribusi normal yang memiliki standar deviasi populasinya yaitu 1. Yang 5, karena ukuran sampel N yang semakin besar, distribusi student T semakin mendekati distribusi normal standar. Langsung ke contoh soalnya, sama seperti soal sebelumnya di pembahasan pertama, yaitu orang-orang meninggal dalam kecelakaan kapal karena perkiraan usang dari rata-rata pria digunakan, memperoleh datanya sebagai berikut, N-nya 40, mu X bar-nya 172,55, dan di sini diketahui bahwa standar deviasinya itu standar deviasi populasinya 26,33 dengan asumsi bahwa nilai standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, digunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat badan rata-rata lebih besar dari 166,3 yang merupakan bobot dalam rekomendasi Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional. Gunakan tingkat signifikasi 0,05. Nah, ini untuk jawabannya, pertama kita cek dulu persyaratannya udah dipenuhi atau belum. Di sini persyaratannya sudah dipenuhi, yaitu sampel acak sederhana, yang kedua standar deviasi populasi tidak diketahui, yang ketiga ukuran sampel 40, yang mana itu melebihi dari yang persyaratannya tadi, yaitu lebih dari 30. Nah, untuk seterusnya yang kita lakukan untuk menguji hipotesis tadi klaimnya tadi, yang langkah pertama kita langsung klaim yang seperti pembahasan pertama tadi ya. Jadi langsung klaim mu-nya itu lebih dari 166,3. Yang kedua itu ada alternatif untuk klaim mu kurang dari sama dengan 166,3. Yang terus langkah ketiga tadi membuat hipotesis, yang mana hipotesis nolnya adalah mu sama dengan hipotesis nolnya itu adalah mu sama dengan 166,3, yang hipotesis alternatifnya itu hipotesis satunya mu lebih besar dari 166,3. Terus langkah 4 tentukan signifikansinya yaitu 0,05. Terus langkah kelima, klaim adalah mean populasi, jadi statistik yang relevan adalah mean sampel yaitu 172,55. Terus yang keenam baru kita hitung nilai T-nya dengan rumus uji statistik dengan yang tidak diketahui standar deviasi populasinya, yaitu dengan mu X bar minus mu X bar dibagi standar deviasi dibagi akar N. Terus ketemu 1,501. Terus karena udah diketahuinya T sama dengan 1,501, itu tadi udah diketahui di pembahasan sebelumnya, yaitu critical value-nya 1,685. Sedangkan yang kita uji klaim tadi 1,501. Jadi di sini yang yang kita uji tadi berada di luar dari critical value-nya, yang mana nih di sini berwarna merah, sedangkan yang kita uji tadi di sini sisi biru. Jadi karena tidak masuk ke critical value-nya yang sisi merahnya nih, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Nah, selanjutnya kesimpulannya berarti karena kita gagal menolak hipotesis nol, kita menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa mean populasi lebih besar dari 166,3 seperti rekomendasi Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional.
Nah, di sini penjelasan selanjutnya antara normal distribusi versus student T distribusi. Di sini nilai kritis pada contoh sebelumnya adalah T1,782, namun jika distribusi normal digunakan, nilai kritisnya adalah Z1 sama dengan 1,645. Nilai student T kritis lebih besar atau lebih jauh ke kanan menunjukkan bahwa dengan distribusi student T, bukti sampel harus lebih ekstrim sebelum kita dapat menganggapnya signifikan. Jadi dari dua pembahasan tadi perbedaannya di standar defisiasi populasinya yang satu diketahui, yang satunya tidak diketahui. Jadi yang kedua ini menggunakan standar defisiasi sampel. Selanjutnya untuk p-value method bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji rata-rata sigma tidak diketahui dengan menggunakan p-value method. Tadi kan si Reza sudah menjelaskan uji rata-rata sigma tidak diketahui dengan tradisional method. Sekarang kita akan mencari dengan menggunakan p-value method. Jadi ketika kita menggunakan p-value method, kita akan membandingkan p-value dengan tingkat signifikannya. Jadi apabila p-value lebih besar daripada alpha, maka kita akan fail to reject H0 atau gagal untuk menolak H0. Nah, ketika p-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya, kita akan menolak H0. Nah, mencari nilai p-value ini, kita bisa menggunakan software atau TI8384 plus kalkulator, bisa juga dengan menggunakan tabel A3, yakni t-distribution. Nah, apabila software ataupun kalkulator itu tidak tersedia atau tidak ada, kita bisa menggunakan tabel A3 untuk mencari nilai p-value yang sesuai. Seperti contoh, di sini ada soal A, B, dan C, yang mana masing-masing dari soal ini sama-sama memiliki sampel size, yakni 12, N-nya itu 12, lalu tetapi letak p-value-nya itu berbeda-beda. Jadi soal A ini, dia itu left-tailed dengan uji statistiknya itu min 2,007. Lalu soal B ini right-tailed dengan T uji statistiknya 1,222 dan soal C two-tailed dengan T uji statistiknya min 3,456. Lanjut. Pertama kita akan membahas contoh soal yang A. Jadi diketahui left-tailed, artinya p-value ini berada di sebelah kiri dari kurva dengan T hitung atau T uji statistiknya itu min 2,007. Lalu dapat kita lihat di gambar area berwarna merah. Jadi itu area p-value. Kita akan mencari berapa luas area dari p-value tersebut. Yang pertama kita harus mencari berapa degree of freedom-nya dengan cara N dikurangi 1, N-nya itu 12 dikurangi 1, sama dengan 11. Jadi degree of freedom-nya itu 11. Lalu setelah itu kita lihat di tabel A3, kita akan cari T hitungnya itu min 2,007 di baris yang memuat DF 11. Kita cari, tetapi ternyata tidak ada. Jadi kita ambil nilai yang mendekati min 2,007. Di situ didapatkan nilai yang mendekati T uji statistiknya itu adalah min 2,201 dan min 1,796. Jadi kurva ini kan simetris ya, jadi anggap saja angka yang ada di tabel ini itu min, jadi sama aja. Jadi di sini didapatkan nilai yang mendekati T hitungnya, di mana min 2,201 ini memiliki area 0,025 dan min 1,796 ini memiliki luas area 0,05. Lanjut.
Oke, jadi dapat dilihat bahwa letak min 2,007 ini itu berada di antara min 2,201 dan min 1,796. Jadi dapat disimpulkan bahwa rentang nilai p-value yaitu berada di antara 0,025 sampai dengan 0,05. Jadi dari soal ini kita tahu bahwa dalam uji rata-rata sigma tidak diketahui, penggunaan p-value method itu untuk pengambilan keputusan lumayan sulit ya, karena kita belum tahu persis, kurang tahu berapa p-value-nya. Jadi kita hanya memperkirakan p-value ini dalam suatu interval, seperti contoh soal ini, p-value-nya itu berada di kisaran 0,025 sampai 0,05. Jadi lanjut. Lanjut soal yang contoh B, diketahui right-tailed, artinya p-value berada di sebelah kanan dari kurva, dengan T uji statistiknya atau T hitungnya itu 1,222. Nah, kita akan cari berapa p-value-nya. Kita sudah dapatkan DF-nya itu 11, lalu kita lihat di tabel A3, kita cari T uji statistik 1,222, ternyata juga tidak ada, jadi kita ambil nilai yang terdekat. Kita dapatkan nilainya itu T-nya 1,363. Jadi dengan luas area 0,1. Lanjut. Jadi di sini dapat dilihat bahwa letak T uji statistik atau T hitungnya itu kan berada di sebelah kiri dari T1,363. Artinya luas T hitung 1,222 ini itu lebih luas dibandingkan dengan daerah 1,363. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rentang nilai p-value itu lebih besar dari 0,10. Lanjut. Di sini contoh soal C, diketahui two-tailed, artinya p-value itu berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari kurva. Jadi dengan T hitungnya sebelah kanan adalah 3,456 dan sebelah kiri itu min 3,456. Kita akan cari berapa nilai dari p-value-nya itu. Udah dapat DF itu 11, kita cari T hitungnya min 3,456, tapi juga tidak ada, kita tidak dapat menemukannya. Jadi kita ambil nilai terdekatnya lagi, kita dapatkan itu min 3,106. Jadi kan di tabel ini tuh ada tulisan area in one tails dan area in two tails. Jadi karena di soal ini itu two tails, jadi kita menggunakan angka yang area in two tails. Jadi luas dari 3,106 itu adalah 0,01. Lanjut. Nah, bisa dilihat bahwa letak T-min 3,456 ini itu berada di area sebelah kiri dari T-min 3,106. Jadi artinya daerah dari min 3,456 itu lebih kecil dibandingkan dengan daerah min 3,106. Dapat disimpulkan bahwa rentang nilai p-value ini itu kurang dari 0,10. Kurang dari 0,01. Itu tipe ya guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu uji klaim standar deviasi atau varians. Lanjut. Jadi syarat-syarat menguji standar deviasi atau varians ini, yang pertama adalah simple random sample, yang kedua populasinya itu berdistribusi normal. Lalu konsep utama dari uji standar deviasi atau varians ini itu menggunakan chi-square distribution. Yang kedua, menggunakan tabel A4 untuk menentukan p-value dan critical value. Lalu juga
menggunakan degree of freedom, yaitu N dikurangi 1. Lanjut. Jadi ini rumus dari uji statistik chi-square itu adalah sama dengan N dikurangi 1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Yang mana keterangannya adalah N adalah sample size, S-nya itu adalah standar deviasi sampel, S kuadrat itu adalah varian sampel, lalu sigma itu adalah standar deviasi dari populasi, dan sigma kuadrat adalah varians dari populasi. Baik, selanjutnya materi chi-square distribution ini akan dilanjutkan oleh Ray. Silakan Ray. Baik, terima kasih Erlinda. Izin selamat sore teman-teman dan Bapak Didi. Apa suara saya terdengar? Oke, dengar. Oh, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin melanjutkan materi selanjutnya mengenai chi-square distribution. Nah, di sini di slide ini dijelaskan kalau sebenarnya cuma sebuah peringatan gitu kan. Maksudnya uji X2 itu X2 kuadrat ya. Itu tidak dapat bekerja dengan baik jika populasi memiliki distribusi yang jauh dari normal. Nah, salah satu syarat untuk chi-square distribution tadi kan memiliki distribusi normal. Sebenarnya kalau misalnya pada soal-soal yang akan kita kerjakan nantinya, sudah dipastikan kalau soal-soal itu memiliki distribusi normal pada populasinya, data-data pada populasinya. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat kita melakukannya di lapangan atau di praktik sesungguhnya, sebenarnya kita tuh jarang tahu apakah itu benar-benar terdistribusi normal atau tidak. Nah, sebenarnya ini penting, tapi kalau misalnya di soal itu sudah pasti, jadi kita bisa mengerjakan soal selanjutnya, jadi kita bisa mengerjakan soal itu. Soalnya kalau misalnya tidak terdistribusi normal, soal itu tuh nggak bakal bisa dikerjain gitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa properties dari chi-square distribution. Yang pertama itu semua nilai X kuadrat tidak negatif. Kenapa tidak negatif? Karena dalam chi-square distribution ini merupakan memiliki sebuah fungsi yang ada kuadratnya. Nah, semua angka yang akan dikuadratkan memiliki nilai yang positif, benar kan? Terus, oleh karena itu dalam grafik yang seperti di slide, ditunjukkan kalau nilai awalnya adalah 0. Jadi, 0-nya itu berbeda dari grafik-grafik sebelumnya, seperti grafik Z atau T yang sebelumnya. Kan kita tahu kalau misalnya nilai 0-nya itu ada di tengah gitu kan. Yang ini nilai 0-nya ada di sebelah kiri. Jadi kita tidak akan menemukan nilai negatif di sini. Nah, ciri selanjutnya adalah distribusi tidak simetris. Distribusi tidak simetris ini juga berkaitan dengan fungsi chi-square distribution yang memiliki nilai kuadrat. Soalnya, grafik yang semakin landai di sebelah kanan itu menandakan kalau semakin jauhnya, misalnya gini deh, 2/4 itu kan memiliki selisih itu sekitar 2/4 memiliki selisih 2. Tapi kalau misalnya 2 kuadrat dan 4 kuadrat itu kan 4/16. Nah, itu kan semakin jauh kan jaraknya. Itu yang mengakibatkan grafik ini menjadi landai di sebelah kanan. Begitu. Terus syarat yang kedua itu ada distribusi yang berbeda untuk setiap degree of freedom. Nah, di variance ini kita kan hanya menggunakan data-data yang didapat dari sampel. Nah, sampel-sampel ini tidak bisa serta-merta menunjukkan semua populasi yang ada. Jadi, semakin banyak sampel yang kita gunakan, itu akan mendekati nilai populasi sebenarnya itu. Terus yang nomor ketiga itu critical value dapat ditemukan pada tabel A4. Tabelnya yang sudah di-share oleh teman-teman di grup kelas menggunakan N-1 degree of freedom. Ini kayak yang biasa, itu yang sebelumnya tadi Erlinda jelaskan. Bisa lanjut? Nah, tabel A4 ini cuplikannya sedikit. Sebenarnya soalnya nggak cukup kalau misalnya mau dimasukin ke slide. Nah, di tabel chi-square itu didasarkan pada kumulatif dari kanan. Kalau misalnya teman-teman tahu, yang biasanya T atau Z, kita melihat luas area itu dari sebelah kiri kan.
Tapi di Chi-square ini berbeda. Jadi kita tuh ngelihatnya tuh dari kanan. Intinya gitu. Misalnya pada tabel Z gitu ya. Tabel Z itu menunjukkan area 0,05 di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita mau melihat dari Chi-square, kita tuh harus ngelihat sebenarnya 0,05 di sebelah kiri itu ada berapa persen sih dari dihitungnya tuh berapa persen dari kanan gitu. Jadi 0,05 di sebelah kiri yang pada tabel Z itu sebenarnya kalau misalnya di Chi-square kita membacanya itu 0,95 dari sebelah kanan. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita bakal tahu di contoh soalnya. Nah, terus mencari critical value terlebih dahulu sebelum menemukan baris yang sesuai dengan jumlah derajat kebebasan yang sesuai. Nah, jadi kita harus mencari degree of freedom karena di tabel A4 ini dia dalam baris-barisnya itu menunjukkan degree of freedom dan kolom-kolomnya itu menunjukkan signifikansi yang biasanya kita ketahui di soal gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih degree of freedom-nya berapa sih biar kita tahu mana data yang harus kita ambil gitu. Nah, ini yang selanjutnya signifikansi A digunakan untuk menentukan kolom yang benar. Yang seperti aku bilang tadi, yang kolom-kolomnya itu kita lihatnya dari signifikansi. Dan itu ingat ya dari kanan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk dari grafik Chi-square. Sebenarnya bukan bentuk sih, bentuknya tetap kayak gini. Akan selalu seperti ini bentuknya. Cuma kita akan dalam menentukan hipotesis, kita itu harus tahu bagian mana yang harus kita ambil. Nah, sebenarnya pada dasarnya materi ini tuh sama seperti materi yang sebelumnya. Right tail atau left tail atau two tail itu kita tentukan dari perbandingan. Misalnya dalam menguji hipotesis, H0 akan selalu sama dengan, memiliki tanda sama dengan, iya kan? Nah, sebaliknya kalau misalnya H1 itu yang nggak memiliki sama dengan. Nah, kita bisa menentukan right tail atau left tail atau two tail itu dari simbol atau sign yang ada di H1 itu. Kalau misalnya H1-nya kurang dari, itu berarti kita pakai left tail. Kalau kurang dari kita pakai left tail, yang di sebelah kiri. Terus kalau misalnya lebih dari kita tuh pakai right tail yang di sebelah kanan. Atau kalau misalnya tidak sama dengan, yang tidak sama dengan itu tuh kita pakai two tail yang kanan dan kiri. Sebenarnya gambarnya bisanya harusnya jadi 3, tapi untuk mudahnya kita bikin 1 aja. Kebayangkan ya teman-teman? Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya rectal, kan kita cari ekor yang sebelah kanan kan? Nah, kalau misalnya di tabel Chi-square, dia akan membacanya 0,05. Tapi kalau misalnya di tabel Z yang sebelumnya kita pelajari, dia tuh membacanya 0,95. Jadi kebalikannya tuh di situ doang. Kalau misalnya yang left tail, kan kita 0,5 di sebelah kiri doang kan. Nah, tapi kalau misalnya kita baca dari grafik Chi-square ini, kita tuh ngebacanya harusnya 0,95. Soalnya kita ngebacanya dari kanan. Gitu. Kalau two tail sama aja sih. Dibagi 2, yang sebelah kiri 0,025, yang sebelah kanan 0,025 gitu juga. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya tuh ada 37 berat uang pasca 1983. Terus 37 bobot itu memiliki rata-rata 2,49910 gram dan standar deviasinya 0,01648. Spesifikasi ini mengharuskan koin yang diproduksi memiliki berat rata-rata 2,5 gram. Nah, tes hipotesis akan memverifikasi bahwa sampel tampaknya berasal dari populasi dengan rata-rata 2,5 seperti yang diperlukan, tetapi menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan menguji klaim bahwa populasi bobot memiliki standar deviasi kurang dari spesifikasi 0,023. Bisa dilanjut ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tuh perlu tahu tahap 1
pada tahap 1 kita perlu tahu original claim yang harus kita gunakan dalam mengerjakan soal ini. Nah, original claim itu biasanya yang ada di kalimat-kalimat di soal. Seperti yang contoh soal ini tuh, kan ada kata-kata menguji klaim bahwa populasi memiliki standar deviasi kurang dari spesifikasi 0,023. Nah, itu kenapa? Makanya klaim awal atau original claim yang kita gunakan itu standar deviasinya kurang dari 0,0230 gram. Gitu. Terus kalau tahap 2 atau hipotesis tahap 2 itu kita menentukan H1 adalah alternatif lain selain original claim. Jadi kita menggunakannya lebih dari sama dengan, ya kan? Nah, terus yang tahap 3, kita akan menggunakan yang memiliki sign sama dengan, dijadikan H0 gitu. Jadi karena tahap 1 nggak punya sama dengan, kita menggunakan yang standar deviasi lebih dari sama dengan 0,023 gram, itu menjadikan H0, itu dijadiin H0-nya. Terus H1-nya itu yang tahap 1, yang 0,0230. Tuh. Nah, di tahap 4 ini kita harus mendefinisikan, melihat dari soal, berapa sih level signifikansi yang mau kita gunakan untuk soal ini. Nah, di soal itu udah dijelasin kalau misalnya tingkat signifikansinya itu 0,05. Di soal ada, sudah ditebalkan, terus untuk tahap 5, kita tuh menguji standar deviasi. Menguji standar deviasinya menggunakan chi-square. Intinya kita menentukan kita harus menggunakan yang seperti apa. Gitu. Terus yang tahap 6 ini kita sudah masuk ke rumus-rumusnya. Itu kalau berdasarkan hipotesis yang tadi kita buat di tahap 3, kita harusnya sudah bisa menentukan kan, kita akan menggunakan lifestyle, rectile, atau two-tail. Nah, karena tanda yang sign yang ada di H1 itu kurang dari, berarti kita menggunakan lifestyle. Dan dari situ kita bisa menghitung, dimasukin nih ke rumus-rumus yang ada. Itu chi-square sama dengan n-1 dalam kurung itu S kuadrat atau standar deviasi pada sampel per standar deviasi yang ada di populasi sesungguhnya. Ini kita pakainya 37-1 dalam kurung, ya begitulah. Intinya jawabannya 18,483. Sebenarnya ada beberapa tabel yang memasukkan angka sampai sedetail itu, sampai ada 36-nya, tapi ada beberapa juga yang tabelnya tuh loncat-loncat gitu, dari 30 langsung 40, langsung 50, ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang di-share di grup tadi itu ada 36-nya gitu. Nah, untuk chi-square bisa teman-teman lihat di grafik di tabel chi-square itu, kita bisa lihat degree of freedom dia angka 36 dan critical value 0,95 itu menunjukkan angka 23,269. Itu maksudnya kalau misalnya tidak ada di tabelnya, kita bisa pakai yang ada aja. Misalnya di situ ada 30, itu 18,493, sama yang 40 itu 26,59 gitu. Lanjut dulu, Za. Nah, biar kebayang, ini tabelnya, grafiknya. Nah, di grafik ini, dia ini kita memakai tabel yang sebenarnya kita tuh nggak tahu kalau misalnya 36 itu berapa. Di tabelnya nggak ada gitu. Nah, di sini kita pakai yang 30. Di tabel 30 itu, kita tuh tahu kalau misalnya tabel 30, chi-square-nya nilainya itu sebesar berapa tadi? 18,493. Nah, 18,493 itu maaf. Di sini udah tahu, Ding. Kalau misalnya chi-square-nya itu 23. Nah, yang kita tahu dari tahap
6 tadi yang kita hitung kan kita menemukan 18,483. Ya kan? Nah, 18,483 itu ada di sebelah mananya sih dari yang kita hitung di tahap ke-7 yang 23,269 itu. Itu. Kan sebenarnya dalam tabel Chi-square grafik Chi-square semakin ke kanan ya, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, karena 18,483 itu ada di sebelah kirinya Chi-square yang ada di tabel 23,269, maka dia masuk ke area yang merah. Yang masuk ke area alfa 0,05. Tuh. Nah, dari situ dapat disimpulkan kalau misalnya hipotesis H0 yang kita buat tadi itu bisa di-reject. Itu reject. Maka reject H0. Kesimpulannya itu terdapat cukup bukti untuk mengambil kesimpulan bahwa standar deviasi dari berat koin adalah lebih kecil dari 0,023 gram. Karena standar deviasi yang disyaratkan itu lebih kecil, maka proses manufaktur itu bisa diterima. Jadi teman-teman kalau misalnya dari awal sampai akhir yang kita pelajari saat ini, itu tuh sebenarnya kita hanya apa ya? Mau ngomong apa sih? Kita hanya disuruh melakukan, sebenarnya kita tuh harus harus menolak sebuah klaim itu atau gagal untuk menolak karena tidak memiliki bukti. Cuma ada dua pilihannya, dan di soal yang ini ditunjukkan bahwa kita bisa menolak H0 gitu. Soalnya dalam nggak jadi deh. Next slide ya. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan kami bisa dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Maaf Pak, masih di mute. Oh iya, lupa ya. Baik, sudah ini ya presentasinya dari kelompok 3. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal tentang beberapa soal ya. Beberapa soal tadi kalau misalkan sigmanya diketahui, sigmanya tidak diketahui, atau menggunakan Chi-square. Ya, sebenarnya ya kalau tentang hipotesis ya itu juga ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya Pak, tapi mau tanya ke Ray Pak. Tadi masih bingung akhir ending kesimpulannya Ray. Kenapa kok menolak H0? Mau dijelasin lagi? Sebentar ya. Ditolak? Bentar. Gini, XX. Kenapa tadi kita menolak H0? Karena Chi-square yang kita dapatkan dari perhitungan yang rumus-rumus tadi itu, kan kita dapatnya 18,483. Nah,
ya kan? Terus di tahap ke-7 kita tuh cari chi-square-nya lewat tabel. Nah, waktu kita nyari lewat tabel, itu tuh kita dapat kalau misalnya dengan degree of freedom 36 dan signifikansinya 0,95, kita tuh dapatnya itu 23,269. Gitu kan. Nah, 18,483 itu tuh lebih kecil nggak sih dari 23,269? Karena dia lebih kecil, berarti dia masuk di area yang merah kan, karena dia lifestyle. Dia masuk ke dalam range-nya signifikansi 0,05 itu tadi. Nah, itu. Karena masuk di signifikansi itu, maka kita menyebutnya itu dia maka nge-reject H0 gitu. Bisa dimengerti nggak? Iya, bisa. Berarti kalau masuk ke daerah merah, ke significance level itu tadi, berarti di-reject ya? Iya, gitu sih. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Atau dilihatkan tabel chi-square-nya, Dek, yang tadi. Kenapa dapatnya 18,493 dengan 26 coba. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Coba ya. Gimana caranya? Sebentar, Pak. Nah, di situ kan diperlihatkan kalau misalnya degree of freedom-nya kita bisa cari dari jumlah datanya itu dikurangi 1. Itu kan yang yang kolom paling sebelah kiri itu, Pak. Nah, karena di soal tadi datanya itu ada 37, berarti degree of freedom-nya adalah 36. Nah, kita lihat ke baris yang menunjukkan angka 36. Ya, di situ. Lalu, karena tadi tingkat signifikansinya 0,05, sedangkan kita tahu kalau misalnya di soal ini adalah left tile. Jadi signifikansi 0,05 di left tile adalah 0,95. Jadi kita cari pakai yang kolom 0,95. Nah, di situ ketemu